to kiss me. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Prilly Hasril. Saya dari kelas manajemen 24B dengan NIM 24601042. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan yang saya bahas kali ini di video kali ini adalah konsep wawasan Nusantara. Tidak usah berlama-lama di video ini, mari saja kita langsung ke video selanjutnya. Oke, kali ini pada slide ini kalian bisa baca di atas. Pembahasan yang saya bawakan kali ini adalah tentang konsep wawasan Nusantara. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, mari kita lebih dulu mengetahui apa sih konsep wawasan Nusantara itu. Sekali ini saya akan menjelaskan beberapa. Wawasan Nusantara itu merupakan konsep yang sangat penting dalam memajukan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional dan menjaga persatuan serta kesatuan. Pemahaman dan implementasi wawasan Nusantara sangat penting untuk keberlangsungan dan kemajuan Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan. Oke, mari kita masuk. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang, tapi saya akan bahas di slide berikutnya. Oke, kalian bisa lihat slide selanjutnya. Slide ini saya akan membahas tentang latar belakang, tapi sebelum itu kalian bisa lihat slide yang saya paparkan di atas. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan letak geografis yang sangat strategis, yaitu meliputi ribuan pulau dan wilayah perairan yang sangat luas. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman mendalam tentang geopolitik yang mampu mengintegrasikan keragaman suku, agama, budaya, dan ras, serta sumber daya alam dalam bingkai persatuan. Wawasan Nusantara ini muncul sebagai paradigma nasional yang tidak hanya mengatur tata kelola wilayah, tetapi juga menjadi landasan dalam menjaga kedaulatan, keutuhan dan ketahanan negara. Konsep ini juga lahir dari kesadaran sejarah yang sangat panjang, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga deklarasi Juanda yang dimana pada tahun 1957 yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelagic state. Dalam dinamika global yang syarat dengan tantangan seperti ancaman disintegrasi, konflik sosial, dan persaingan internasional. Wawasan Nusantara berperan sebagai kompas yang strategis untuk memastikan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Terus selain itu, keragaman budaya dan agama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang menuntut pendekatan holistik dalam memelihara harmoni sosial. Serta wawasan Nusantara tidak hanya berfokus pada aspek geografis, tetapi juga merangkul nilai-nilai kearifan lokal seperti toleransi dan semangat gotong royong sebagai fokus integritas nasional. Selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang rumusan masalah, tapi kali ini saya akan membahas di video selanjutnya. Oke, di slide ini kita masuk ke pengertian. Karena sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih pengertian geopolitik, geostrategi, dan wawasan Nusantara. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian geopolitik, geostrategi, dan wawasan Nusantara. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh faktor geografis terhadap kebijakan politik suatu negara. Dalam konteks Indonesia, geopolitik ini mencerminkan posisi yang strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di persimpangan antara dua benua,
dan 2 samudra. Terus geostrategi adalah salah satu cara strategis yang digunakan negara dalam memanfaatkan posisi geografisnya untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi Indonesia juga dikenal dengan sebutan ketahanan negara. Terus yang ketiga, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang dimana mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terus kali ini kita akan masuk pada slide berikutnya, yaitu unsur-unsur dasar Nusantara. Oke, kali ini kita masuk ke slide unsur-unsur dasar Nusantara. Unsur-unsur dasar Nusantara meliputi yang pertama ada wadah, yaitu kontur, yang kedua ada isi, yaitu konten, yang keempat adalah tata laku atau kondut. Saya akan menjelaskan apa sih itu wadah, apa sih itu isi, dan apa sih itu tata laku. Wadah atau bisa disebut kontur adalah wilayah Nusantara sebagai kesatuan geografis yang terdiri dari darat, laut, dan udara. Terus yang kedua ada isi atau konten. Isi atau konten ini merupakan cita-cita nasional dan tujuan nasional yang menjadi dasar dan arah pembangunan nasional. Terus yang kedua ada tata laku. Tata laku atau bisa disebut kondut, yaitu perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan pemahaman wawasan Nusantara. Wadah merupakan tempat berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencangkup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan budaya. Sementara isi ini mengacu pada tekad dan niat leluhur bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan sosial serta kesejahteraan bersama. Sementara tata laku adalah perwujudan nyata dalam tindakan dan sikap masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan. Terus pada slide ini juga terus kita akan masuk pada slide berikutnya, yaitu arah pandang wawasan Nusantara. Oke, kali ini kita masuk ke arah pandang wawasan Nusantara. Sebelumnya kalian bisa baca yang slide saya paparkan di atas. Oke, arah pandang wawasan Nusantara meliputi arah ke dalam dan arah keluar. Saya akan menjelaskan sedikit. Arah ke dalam ini yaitu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama. Arah pandang ini bertujuan untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa dan bingkai NKRI dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sementara arah keluar yaitu mewujudkan hubungan internasional yang harmonis berdasarkan kepentingan nasional dan penghormatan terhadap hukum internasional. Serta arah pandang ini mendorong diplomasi luar negeri agar menjaga kedaulatan serta menjamin kerjasama yang saling menguntungkan. Arah pandang ke dalam juga memperkuat karakter kebangsaan yang tangguh, sedangkan arah pandang keluar menjadi landasan dalam menjalin relasi global dengan tetap menjunjung kepentingan nasional.
selanjutnya kita akan masuk pada slide kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Tapi saya akan membahas di video selanjutnya. Oke, pada slide ini kita masuk ke fungsi dan tujuan. Sebelumnya kalian bisa baca dulu sebelum saya menjelaskan fungsi dan tujuan. Kalian bisa membaca dulu slide yang saya paparkan ini yang di atas. Fungsi acuan. Fungsi adalah acuan pembangunan, pertahanan, dan kewilayahan. Tujuan adalah nasionalisme tinggi, keutuhan NKRI, dan gotong royong. Kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam. Saya akan menjelaskan lebih dalam tentang fungsi dan tujuan. Sebelum menjelaskan apa itu fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, kita harus mengetahui dulu tentang kedudukan wawasan Nusantara. Apa sih itu kedudukan wawasan Nusantara? Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai landasan visional dalam membangun nasional. Hal ini mencakup segala aspek kehidupan nasional yang dimana harus berorientasi pada prinsip-prinsip wawasan Nusantara agar tidak menyimpang dari tujuan nasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi wawasan Nusantara yaitu yang pertama sebagai wawasan pembangunan atau menjadikan wawasan Nusantara sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang kedua, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, yaitu memperkuat pertahanan negara dan memperkokoh integritasi bangsa. Terus yang ketiga ada sebagai wawasan kewilayahan, yang dimana menjamin kesatuan wilayah negara secara utuh dan menyeluruh. Kita masuk ke tujuan. Tujuannya yaitu tujuannya ada 4. Yang pertama itu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan. Yang kedua ada menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Yang ketiga yaitu memberikan arah dan landasan yang kuat bagi seluruh kebijakan nasional. Yang keempat yaitu menumbuhkan semangat gotong royong dan toleransi antar warga negara. Kalian bisa lihat dulu dan baca-baca secara ringkasnya itu ada di slide di atas. Kali ini kita akan masuk juga ke slide berikutnya yang dimana adalah implementasi wawasan Nusantara. Tapi saya akan membahas di video berikutnya. Pada slide ini kita akan membahas tentang implementasi, yang dimana implementasi dalam wawasan Nusantara ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada politik, yaitu demokrasi Pancasila. Yang kedua ada ekonomi, yaitu pemerataan pembangunan. Yang ketiga ada sosial budaya, yaitu pelestarian budaya lokal. Yang keempat ada ketahanan, yaitu sistem keamanan partisipatif. Yang kelima ada pendidikan, yaitu integritas nilai wawasan Nusantara. Tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dapat dilakukan berbagai sektor seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pertama kan ada bidang politik. Bidang politik ini meningkatkan kesadaran berpolitik yang sehat, yang menjamin hak-hak warga negara dan memperkuat sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Yang kedua ada bidang ekonomi, yang dimana bidang ekonomi ini menjamin pemerataan pembangunan dan distribusi sumber daya yang adil antar wilayah serta mendukung kebijakan ekonomi nasional yang inklusif. Terus yang ketiga ada bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya ini yaitu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal dan memperkuat identitas nasional di tengah globalisasi. Yang keempat ada pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan ini mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh melalui TNI dan partisipasi rakyat dalam menjaga kedaulatan negara. Dan yang terakhir ada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini yaitu mengintegrasikan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas dalam pemerataan pendidikan di seluruh daerah. Implementasi yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi yang aktif dalam seluruh lapisan masyarakat. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang menggali sumber historis, agama, dan kultur tentang wawasan Nusantara. Tapi saya akan membahas di video selanjutnya. Oke, pada slide ini kita masuk ke sumber wawasan Nusantara yang dimana ada 3 pada slide ini. Yang pertama ada sejarah, yaitu persatuan era Sriwijaya dan Majapahit. Yang kedua ada agama, yaitu nilai toleransi dan perdamaian. Yang ketiga ada kultur, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam tentang sejarah, agama, dan kultur dalam konsep Nusantara. Dalam menggali sumber historis, agama, dan kultur tentang wawasan Nusantara, kita harus mengetahui wawasan Nusantara itu bukanlah konsep yang hadir begitu saja, tapi melainkan merupakan hasil dari perjalanan panjang bangsa Indonesia, yang dimana dalam berbentuk identitas dan kedaulatan. Pemahaman ini dapat diperkuat melalui yaitu historis atau sejarah. Seperti yang saya tadi sebutkan, ada sejarah ya. Sejarah mencatat bahwa wilayah Indonesia telah memiliki pola hubungan antar pulau sejak zaman kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang berhasil mempersatukan wilayah Nusantara melalui pandangan dan budaya semangat persatuan yang ditunjukkan oleh para leluhur bangsa menjadi inspirasi utama bagi terbentuknya wawasan Nusantara. Terus yang kedua ada sumber agama. Sumber agama ini yaitu menanamkan nilai-nilai wawasan Nusantara, nilai-nilai wawasan Nusantara juga sejalan dengan ajaran-ajaran agama yang dianut di Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Agama ini agama yang mengajarkan pentingnya persaudaraan, keadilan, toleransi, dan perdamaian. Nilai-nilai ini memperkuat ikatan kebangsaan yang dasar dari wawasan Nusantara. Serta yang terakhir ada sumber kultur. Sumber kultur ini yaitu keanekaragaman budaya Indonesia merupakan kekayaan yang memperkuat identitas nasional. Yaitu melalui
melalui adat istiadat, bahasa daerah, seni dan tradisi masyarakat. Masyarakat Indonesia juga masyarakat di Indonesia juga dipersatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Wawasan Nusantara ini saling menghargai dan menjaga pluralitas budaya sebagai fondasi integritas nasional. Dengan menggali 3 sumber yang tadi saya sebutkan, wawasan Nusantara menjadi lebih konseptual dan relevan dalam bentuk karakter bangsa yang berdaya saing dan berlandaskan pada akar budaya sendiri. Terus pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi, tapi kali ini akan membahas di video berikutnya. Oke, pada slide ini kita masuk pada slide urgensi. Ya, seperti kalian bisa lihat pada slide yang saya paparkan di atas. Di situ ada tertulis urgensi. Yang pertama ada menangkal disintegrasi, yang kedua ada disintegrasi dan radikalisme, yang kedua ada filter budaya di era globalisasi, yang ketiga ada kebijakan nasional yang adil. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa maksud dari tiga tersebut. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting dan relevan di tengah dinamika global saat ini. Urgensinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tadi menangkal disintegritas bangsa. Dengan keberagaman yang tinggi, Indonesia rawan terhadap konflik SARA dan separatisme. Wawasan Nusantara menanamkan semangat persatuan sebagai alat pemersatu. Terus yang kedua ada menghadapi globalisasi. Di era globalisasi yang sekarang, arus informasi dan budaya luar sangat cepat masuk ke Indonesia. Wawasan Nusantara memberikan filter budaya agar masyarakat tetap memiliki jati diri dan tidak tergerus oleh arus global. Terus yang ketiga, memperkuat ketahanan nasional. Memperkuat ketahanan nasional ini yaitu seperti wawasan Nusantara merupakan bagian integral dari sistem ketahanan nasional. Dengan pemahaman ini, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran bela negara dan turut menjaga kedaulatan bangsa. Yang keempat ada sebagai dasar perumusan kebijakan nasional. Sebagai dasar perumusan kebijakan nasional ini yaitu pemerintah dapat menggunakan wawasan Nusantara sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di berbagai bidang agar selalu mengutamakan kesatuan dan keadilan antar wilayah. Yang kelima ada menumbuhkan nasionalisme modern. Menumbuhkan nasionalisme modern ini kan di tengah tantangan zaman yang sekarang, wawasan Nusantara tidak hanya menjadi warisan sejarah tetapi juga menjadi pedoman dalam menciptakan nasionalisme modern yang kritis, inklusif dan progresif. Pada slide berikutnya kita akan membahas tentang tantangan, tapi kali ini saya akan membahas di video berikutnya. Oke, sudah tidak terasa kita masuk pada slide yang terakhir yaitu penutupan. Di sini ada kesimpulan dan saran mengenai video yang mengenai PPT yang saya paparkan tadi. Kesimpulannya di situ, wawasan Nusantara merupakan konsep yang vital yang menjadi landasan integritas bangsa Indonesia melalui pendekatan geografis, sosial budaya, dan integritas. Konsep ini tidak hanya menjadi keutuhan NKRI, tetapi juga mengarahkan pembangunan nasional yang berkeadilan. Implementasinya di berbagai sektor kehidupan telah menunjukkan kontribusi nyata meski masih dihadapkan pada tantangan seperti globalisasi
disparisitasi wilayah, dan ancaman kedaulatan. Terus adapun saran yang telah diberikan oleh pembuat PPT ini, sarannya itu yang pertama, pemerintah harus memperkuat lagi kebijakan maritim dan pemerataan pembangunan Nusantara melalui media massa dan platform digital. Terus yang kedua, pendidikan, yang dimana pendidikan mengintegrasikan wawasan Nusantara secara kreatif dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, ada masyarakat, yang dimana masyarakat harus meningkatkan partisipasi yang aktif dalam menjaga persatuan, yaitu melaporkan tindakan sabotase serta melestarikan budaya lokal. Yang terakhir ada diplomasi, yang dimana kita harus memperkuat kerjasama internasional untuk menegaskan kedaulatan wilayah dan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan Indonesia di forum global. Mungkin cuman itu yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa pencet tombol yang ada di bawah ini. Dadah.